everyone, welcome back to my channel. Video kali ini kita akan membahas mengenai cara mendesain interior living room hanya dari HP. Cocok buat ibu-ibu atau semua yang nggak bisa buka laptop. Aku dan suami baru saja pindah ke kontrakan baru dengan kondisi living room yang masih berantakan dan melompong. Makanya aku coba desain-desain living roomnya. Tentunya karena rumah kontrakan, desain aku nggak akan merenovasi bangunan asli dari rumah ini. Yuk temenin aku bikin desain living room yang cakep. Sekarang kita coba buka aplikasinya. Pertama aku pilih dulu. Aku di sini mau bikin yang namanya rumah atau salah satu ruangan dari rumah itu sendiri. Terus kita pilih interior style yang mana yang kita paling suka. Aku paling suka style Japandi dan Bohemian atau sekitar white and wood gitu. Jadi lebih estetik dan juga lebih kelihatan rapi. Nah, di sini aku coba sesuaikan antara luas living room yang aku punya dengan desain yang aku ingin, dan aku sesuaikan benar-benar kayak kondisi yang ada di lapangan. Jadi kayak misalnya nih di sisi kanan ini ada jendela yang menghubungkan antara garasi dengan unit rumah kontrakan aku, kemudian di sisi depan itu ada pintu utama dan juga jendela yang cukup besar. Nah, di sisi kiri itu sendiri berbatasan dengan dua ruangan, yaitu dua kamar tidur, dan di bagian paling belakang itu langsung berbatasan sama area sholat, atau untuk lanjut lagi itu ke area dapur. Nah, di sini aku sesuaikan juga bukaan dari pintunya, jangan sampai kebalik dengan kondisi rumah aktual kita, karena ini sangat berpengaruh untuk desain interior kita. Nah, setelah aku melakukan menaruh-naruh jendela dan pintu atau lain-lainnya, aku taruh dulu nih ruang selanjutnya aku taruh dulu yang namanya benda-benda yang besar. Jadi furnitur-furnitur utama di rumah aku itu ada TV. Kemudian di ujung sini itu di bagian depan living room memang sengaja aku fungsikan nantinya itu untuk meja kerja aku sama suami aku, karena kita berdua itu lebih banyak WFH selama ini. Jadi kita satukan living room dengan area kerja supaya kita bisa nonton TV sambil kerja gitu aja sih sebenarnya. Terus aku taruh karpet. Karpet di sini aku taruhnya sebetulnya nggak sesuai banget sama karpet yang aku punya di rumah. Tapi berhubung ini adalah apps gratis, jadi kita udah nggak bisa ngubah-ngubah dimensi dari furniturnya ini. Kalau kita ngubah dimensi furniturnya ini, kita bisa harus pakai apps yang berbayar gitu. Nah, terus untuk pilihan-pilihannya untuk apps yang gratis juga memang terbatas, tapi buat aku sih ini cukup, karena yang penting untuk memperlihatkan gambaran nantinya aku harus naruh kursi di mana dan lain sebagainya. Setelah pasang berbagai furnitur utama, barulah aku taruhin di desain 2 dimensinya untuk bukan furnitur ya, aksesoris atau dekorasi yang kira-kira relatable sama yang udah aku punya di rumah. Kayak misalnya aku naruh bunga yang emang ukurannya mirip-mirip juga dengan seperti yang aku punya di rumah. Nah, setelah naruhin aksesoris atau perintilan-perintilan yang kecil-kecil ini, aku render itu ke versi 3 dimensinya. Setelah untuk menempatkan aksesoris itu sesuai dengan tempatnya. Buktinya nih, lihat aja teman-teman kalau laptopnya tadinya kebalik, kemudian lampunya kebalik juga, terus ini mejanya kebalik juga. Jadi memang itu harus disesuaikan saat kita akan bolak-balik nih dari 2 dimensi ke 3 dimensi kayak gitu lagi untuk naik turunin, geser-geser barangnya sesuai dengan penempatan yang kita mau. Nah, kita bisa gunakan tombol panah atas bawah untuk menggeser. Nah, ini dia seperti tanaman ini. Kita bisa klik tombol atas bawahnya untuk menggeser secara vertikal. Kemudian kita bisa juga pakai fungsi rotate untuk memutar barangnya supaya sesuai dengan penempatan yang kita mau.
Oke, kemudian jangan lupa kalau saat di sistem 3 dimensi, tampilan 3 dimensi kita tambahkan furnitur atau barang, itu tidak akan langsung ketahuan itu letaknya di mana. Jadi biar lebih gampangnya untuk meletakkan peletakan barang di koordinatnya itu di mana, itu enaknya pakai yang tampilan 2 dimensi. Barulah kita rapikan pakai yang tampilan 3 dimensi. Setelah itu bisa kita cek lagi di tampilan 2 dimensi apakah dia kegeser sesuai yang kita mau apa enggak. Karena kadang kursornya itu juga agak lari-lari saat kita pakai apps ini gitu. Nah, ini udah lumayan rapi, tinggal lukisan aja, itu perlu dibalik dikit. Nah, ini dia, perlu dibalik, kemudian digeser lagi. Bisa juga kita kalau misalnya kita naruh cermin ternyata kebalik, itu ada opsinya untuk kebaliknya, maksudnya back and front gitu. Itu bisa kita balik dengan rotate ataupun dengan fungsi yang panah samping-sampingan itu kayak gitu. Ini dia, ini buku kayaknya kurang pas ditaruh bawah, kita bisa taruh di bagian atasnya. Oke, apalagi ya yang perlu kita rapikan? Nah, biasanya yang memakan waktu lama adalah di bagian ini. Kita perlu bolak-balik dari 2 dimensi ke 3 dimensi untuk benar-benar bisa menaruh perintilan dengan rapi. Oke, selesai merapikan, kita lihat lagi yang namanya dari tampilan 2 dimensinya. Oh iya, untuk versi gratis ini tuh udah gak bisa kita render ke tampilan gambar yang HD. Jadi emang kita mesti mandiri, kita screenshot sendiri. Bisa kita screenshot versi 2 dimensi atau versi 3 dimensinya. Nah, ini tinggal finishing aja. Ini dia hasilnya, tampak atas, tampak di bagian ruang kerja, kemudian tampak di bagian dekat kamar, dan tampak di bagian depan. Lumayan cantik ya. Aku akan menggunakan desain ini untuk renovasi living room aku. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe.